Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tetap di channel Agung Panca. Saat ini saya berada di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Ngawi. Saya sedang mengasahkan pisau clipper, pisau mesin wol yang saya rasakan ini sudah tumpul ya rasanya. Jadi untuk motong rambut itu rasanya kurang narem, kurang kena, kurang tajam lah gitu. Kebetulan saya membawa dua pisau, yang satunya merek wol, sama-sama merek wol, tapi yang ori dengan yang KW. Nah, ini mesinnya berupa piringan baja, yaitu ini mesin untuk mengasah pisau clippernya yaitu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa nanti kita ikuti. Yang pasti mesinnya ini nanti dicolokkan melalui listrik ya, karena itu berputar searah dengan jarum jam. Nah, ini pisau clippernya yang ori ya. Nah, ini persiapan untuk mengasah, kita bersihkan dulu ya. Ini pisau yang KW ini ya, yang dipegang ini pisau yang KW. Nah, ini terlihat lebih tipis dan tidak ada tulisannya ya. Nah, pisau yang KW. Nah, ini perbedaannya, yang nggak ada tulisannya ya. Yang ori ada tulisannya. Nah, ini saya nanti akan dites dengan menggunakan mesin Wol Legend ya, buat ngetes ketajamannya nanti setelah selesai diasah ya. Itu dilepas pisaunya karena nanti dipasangkan di situ ya. Nah, ini persiapan untuk mengasah, dibersihkan dulu atau dipanasi dulu mesinnya supaya terlihat lebih lanyah. Nah, setelah kita panasi, kita semprot dengan menggunakan minyak, namanya merek WD-40 ya. Disemprotkan ke piringan baja. Setelah disemprotkan, dilap dengan tisu supaya bersih sebelum digunakan ya. Nah, itu ada minyak WD-40 atau juga menggunakan minyak Singer juga bisa. Setelah itu dinyalakan mesinnya dan dibersihkan menggunakan tisu. Setelah dirasa bersih, ditaburkan serbuk amplas ya itu ya. Tidak terlalu banyak, ditaburkan secukupnya saja sampai merata. Itu sambil diputar ya itu ya. Mesin piringan bajanya diputar dan ditaburi serbuk amplas. Setelah itu diratakan dengan menggunakan kayu biasa yang sudah dicetak ukurannya supaya rata. Nah, seperti itu bisa dilihat di layar. Sampai merata ya, supaya tidak menggumpal di satu sisi saja, biar terlihat, biar rata. Nah, setelah dirasa rata, kita persiapkan pisaunya menggunakan dudukan atau tak-takan kayu yang ada magnetnya. Jadi itu nempel ya itu ya. Itu pisau clippernya itu nempel, ditempelkan di bagian atasnya, permukaan yang atas, dan yang di atas itu yang bawah. Nah, seperti itu. Tuh, terlihat keluar percikan apinya. Itu mungkin tanda bahwa permukaannya pisaunya tidak rata ya, akhirnya kurang tajam. Nah, untuk durasinya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dirasa kerusakan atau tumpulnya sudah
terlalu ya keterlaluan lah tumpulnya, itu ya mungkin lebih lama, tapi ini dilihat tidak terlalu tumpul sekali, jadi mungkin durasinya tidak terlalu lama, jadi dibutuhkan waktu secukupnya saja. Kalau dirasa sudah bersih dan terlihat ya terlihat bersih ya, nanti itu cukup dan bisa dites. Yang diasah adalah pisau atas dan bawah, karena pisau clipper itu menggunakan ada dua, yaitu pisau yang bagian atas yang kecil dan yang bawah yang lebar ini. Dan itu tidak ditekan terlalu dalam ya, jadi hanya ditempelkan saja. Nah, itu terlihat bening ya. Kita ulangi beberapa kali sampai dirasakan bersih dan bening. Tapi untuk lebih mendetail lagi nanti dites dengan menggunakan rambut atau dipotongkan dengan media rambut. Nah, itu sampai dirasakan ujung-ujungnya tuh nggak tajam ya, dirasakan nggak tajam. Jadi bisa diulang lagi. Nah, setelah selesai yang bagian bawah, sekarang persiapan untuk mengasah yang bagian atas pisau yang kecil. Nah, itu sama ditempelkan di dalam magnet ya, itu ya. Nah, itu juga keluar percikan apinya terlihat di layar, dan tidak ditekan yang terlalu dalam, hanya ditempel saja jarinya ya, itu ya. Nah, itu tidak terlalu lama, sudah terlihat bersih, sudah terlihat tajam atau bening ya. Nah, bisa diulang lagi sampai dirasa beningnya betul-betul bening bersih. Tapi untuk akhir nanti tetap dibersihkan menggunakan tisu atau dan minyak. Setelah dirasa cukup, kita bersihkan piringan bajanya dari serbuk tadi ya, karena untuk mengamplas pisau lagi. Nah, ini setelah dibersihkan tidak ada serbuknya, diamplas lagi. Nah, setelah untuk finishing kita semprotkan minyak WD-40 tadi tanpa menggunakan serbuk amplas ya, kemudian diasah lagi, jadi tidak keluar apinya, hanya membersihkan sisa-sisanya saja ya, supaya lebih halus untuk finishingnya. Sekali lagi tidak ditekan terlalu dalam. Nah, setelah dirasa cukup, bisa gantian, tuh terlihat bening, bersih. Nah, sekarang ganti yang kecil, pisau atas. Nah, itu tidak menggunakan serbuk amplas ya, karena ini tahap finishing untuk satu pasang mata pisau. Oh iya dulur-dulur, sekali lagi saya doakan buat pangkas rambut yang ada di seluruh Indonesia tetap ramai menjelang Lebaran. Nah, ini setelah selesai tadi satu pasang yang ori, kemudian saya coba menggunakan rambut ya, setelah dipasangkan dalam mesin ya. Tentunya kita perhatikan ujung-ujungnya atau pojok-pojok pisaunya, karena untuk mengetes itu yang paling dominan itu yang pojok-pojoknya ya. Nah, setelah saya coba salah satu sisi pojoknya, rasanya juga tajam.
Karena kalau pojoknya tajam, kemungkinan besar yang tengah juga terasa tajam. Nah, ini alhamdulillah sudah terasa tajam. Nah, sepertinya berhasil ya, karena saya pernah mencoba manual dengan menggunakan kaca itu nggak berhasil tanpa mesin. Nah, ini sekarang saya ampas dengan menggunakan mesin di tempatnya Mas Surya, tepatnya di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Ngawi ya. Nah, ini marem, ini rasanya tajam sekali. Nah, ini yang pisau yang ori ya. Nah, kemudian kita mencoba pisau yang KW. Tadi sudah diamplas, maaf tadi tidak saya lihatkan karena untuk mempersingkat durasi ya. Cara mengaplasnya sama seperti yang ori. Nah, ini perbedaan antara yang ya, ini yang ori ada tulisannya, ini yang KW yang enggak ada tulisannya ya. Dan permukaannya yang KW ini lebih tipis. Ketebalannya tidak setebal yang ori ya. Nah, ini saya coba juga dengan menggunakan mesin, ini mesinnya juga mesin KW. Nah, sekali lagi kita perhatikan ujung-ujungnya, pojok-pojok pisaunya. Nah, kita coba untuk memotong rambut. Alhamdulillah rasanya juga tajam dan kembali seperti baru lagi. Sekali lagi, untuk mengasah pisau ini hanya untuk memperpanjang usia, karena suatu saat pasti juga akan ganti ya. Nggak mungkin akan kita asah terus, lama-lama nanti juga tetap diganti yang baru. Nah, ini sudah saya coba agak tajam. Alhamdulillah berhasil semua. Oke dulur, itu tutorial mengasah pisau dengan menggunakan piringan baja. Sekali lagi, salam satu gunting untuk seluruh pangkas rambut yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.